Zolfagori. Sosok tentara Iran ini viral karena video asiknya sedang bermain skateboard sambil meminum jus di saat rudal-rudal Iran sedang diluncurkan di belakangnya. Dalam peperangan yang sedang terjadi, tentu saja ini bukan sekedar video pamer. Ada pesan tersirat yang seakan-akan ingin menegaskan kepada pihak musuh bahwa pasukan Iran sama sekali tidak ketar-ketir menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Tidak hanya dalam video ini Ibrahim Zolfagori muncul di depan kamera. Ibrahim adalah suara resmi dari Iran. Gaya bahasa yang blak-blakan kian membuat juru bicara ARGC ini semakin jadi pusat perhatian. Ada yang menyebut Ibrahim Zolfagori memiliki pangkat brigadir jenderal, ada juga yang menyebut letnan kolonel. Pria yang tampak berusia rentang 45 hingga 55 tahun ini memang misterius, nyaris tidak ada info soal sosoknya. Yang pasti ia adalah wajah dari komunikasi militer Iran yang sedang berkonflik. Ia memang tidak ada di garis depan medan pertempuran, namun memainkan peran penting dalam strategi komunikasi Iran. Di era modern seperti sekarang ini, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di depan kamera, di pemberitaan, dan di benak penonton dunia. Menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat, Ibrahim tidak takut. Malah ia balik mengatakan bahwa tentara-tentara Amerika bakal menjadi santapan lezat ikan hiu di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang yang kemudian diselimuti asap dan api. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh Senkom tidak dapat diverifikasi. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Gilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran.
Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut.